KPK telah menemukan sejumlah dugaan pidana korupsi yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Diperkirakan Rafael menerima gratifikasi hingga puluhan miliar rupiah dari periode 2011 hingga tahun 2023. Sejumlah angka yang didapatkan itu berdasarkan dari yang telah diperhitungkan oleh penyidik KPK dari alat bukti yang telah ditemukan. Beberapa pihak meminta KPK memperdalam penyidikan terhadap Rafael Alun Trisambodo tujuannya guna menjerat pihak manapun yang terlibat dugaan pidana bersama ayah dari Mario Dandi Satrio itu. Apalagi dikabarkan ada artis yang juga terlibat atau diduga terlibat dalam kasus itu. Untuk membahasnya kami sudah terhubung bersama dengan Kurnia Ramadana, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), dan juga bergabung Pak Junaidi Saibi, pengacara Rafael Alun Trisambodo. Selamat sore Bapak-bapak, salam sehat. Selamat sore. Ya, Sehat selalu. sehat selalu Bapak-bapak. Sedianya kami juga mengundang dari pihak KPK, namun hingga sore ini pukul 16, kesempatan pada kali ini tidak bisa kita hadirkan karena berhalangan untuk bergabung. Kita akan lanjutkan dialog ini. Saya mau ke Mas Kurnia terlebih dahulu. Mas Kurnia, dari temuan ICW seperti apa? Ada dugaan gratifikasi terhadap Rafael Alun Trisambodo ini? Ya, yang pertama tentu kami mengapresiasi langkah KPK ketika melakukan penindakan terhadap saudara Rafael dengan menaikkan status penanganan perkara ke penyidikan sekaligus menetapkan tersangka yang bersangkutan. Yang menarik adalah mendiskusikan apa pasal yang digunakan oleh KPK. Ternyata KPK menggunakan pasal 12 huruf B besar terkait dengan gratifikasi dan beranggapan penerimaan selama kurun waktu 11 sampai 12 tahun terakhir sebagai bentuk gratifikasi. Sembari memang kita masih menunggu berapa jumlah penerimaan gratifikasi yang diterima oleh Rafael sebagaimana disangkakan oleh KPK. Tentu kami menunggu langkah lanjutan karena kami berharap kasus ini bisa dikembangkan tidak hanya dengan pasal terkait dengan tindak pidana korupsi, juga harus dilihat akan potensi penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Itu saya rasa menjadi salah satu poin krusial untuk KPK lihat dan kembangkan pada masa mendatang terkait dengan Rafael. Kalau yang disampaikan ini karena tekanan publik, tentu kalau kita mencermati lebih lanjut, memang benar ini awalnya ada tekanan publik, tapi ketika masuk ke proses hukum, apalagi dinaikkan ke tingkat penyidikan, syarat melakukan penyidikan itu harus ada bukti permulaan yang cukup, yaitu kepenuhan dua alat bukti. Seandainya Rafael mengatakan tekanan publik dan lain sebagainya, forumnya ada dengan mengajukan upaya hukum pra peradilan. Saya rasa narasi-narasi semacam itu tentu bukan kali pertama kita dengar dari pihak-pihak yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Demikian, Mas. Baik, ada pasal gratifikasi yang disebutkan, ada potensi pasal TPPU yang akan menjerat Rafael. Tapi kalau konstruksi perkaranya ini seperti apa ya, Mas Kurnia? Apakah Anda melihat pasca pemanggilan Rafael ke gedung KPK untuk mengklarifikasi LHKPN-nya, apakah ini buntut dari laporan LHKPN di KPK, kemudian KPK mendalami sedemikian rupa, akhirnya ditemukanlah safety deposit box puluhan miliar rupiah. Ini yang disangkakan KPK ya. Ada safety deposit box yang dicurigai sebagai hasil gratifikasi. Mas Kurnia. Ada dua sebenarnya yang menarik juga ketika lihat konstruksi peristiwa pidana ini. Yang pertama, apakah KPK masuk dari LHKPN? Karena kalau masuk dari LHKPN itu ada kendala dalam konteks hukum positif kita, karena sampai hari ini belum ada mekanisme hukum yang disebut secara internasional dengan istilah illicit enrichment. Namun jangan lupa kalau kita mencermati pemberitaan setidaknya 1,5 bulan terakhir, ada juga yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan yang sudah mengirimkan terkait dengan dugaan transaksi tidak wajar dari saudara Rafael ke beberapa instansi. 2 ke penegak hukum, 1 ke KPK, 1 ke kejaksaan, dan juga 1 ke instansi tempat Rafael bekerja, yaitu Kementerian Keuangan. Jika menggunakan model laporan hasil analisis atau laporan hasil pemeriksaan
dan ada ditemukan profil kekayaan tidak wajar, sekaligus ketika KPK mungkin mengklarifikasi kepada Rafael, Rafael tidak bisa membuktikan sebaliknya, maka dugaan kami di sana KPK menetapkan tersangka dengan menggunakan pasal gratifikasi. Gratifikasi ini adalah salah satu pasal yang ampuh di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena dijelaskan di dalam pasal 12B besar tersebut dengan mekanisme pembalikan beban pembuktian atau yang lazim dikenal masyarakat dengan istilah pembuktian terbalik. Tentu jika saudara Rafael tidak bisa membuktikan harta-harta yang disinyalir dari praktik kejahatan, harta itu bisa digunakan untuk dua hal. Satu, memperkuat kesalahan Rafael, kemudian yang kedua, harta itu bisa dirampas untuk negara karena dianggap diperoleh dengan cara-cara yang melanggar hukum. Demikian. Baik, respon Anda Pak Junaidi disebutkan ada potensi pasal TPPU, kemudian Rafael diklarifikasi oleh beberapa pihak termasuk KPK tidak bisa membuktikan harta kekayaannya. Respon dari tim kuasa hukum seperti apa? Kalau kita bicara ini ya, maksudnya secara faktual itu memang apa yang dilakukan oleh para Rafael itu ya, klarifikasi itu sudah benar dilakukan memang, dan kepada KPK, lalu juga sudah juga para Rafael melakukan pendaftaran teks amnesti ya, teks amnesti 2016, dan itu sudah diterima, lalu juga ada PPS 2022 gitu. Dan dari sisi SPT juga beliau melaporkan secara tertib gitu ya, sampai tahun 2022 itu dilaporkan terhadap SPT orang berkaitan dengan dan di situ dia melaporkannya adalah tentang peningkatan daripada nilai asetnya, karena yang dilaporkan itu adalah bukan nilai perolehan tetapi nilai NJOP yang itu mungkin bagi beberapa pejabat ya dia nggak akan laporkan NJOP-nya, tetapi dia laporkan perolehan sehingga terlihat kecil terus gitu, nggak pernah naik-naik. Nah ini yang juga perlu kita lihat ya secara faktual. Lalu terkait dengan apa yang terdapat dalam deposit box itu juga kalau ditanya itu angkanya dapat dari mana, kenapa bisa tahu angkanya gitu, itu apa yang dengan metode apa itu yang dilakukan terhadap isi daripada self deposit box itu, lalu bertahu nilainya ada, itu kan itu menurut saya juga itu menjadi bahan pertanyaan. Lalu dasarnya itu dilakukan dengan cara seperti apa, dan dasar posisi apa itu yang diambil langkahnya. Ya ini kami pun masih mempelajari ya berbagai hal terkait dengan apa yang terkait dengan klien kami. Dan memang ini masih terus kami pelajari dan kami susun, tetapi dari hasil-hasil tadi juga itu berkaitan dengan yang dia laporkan dalam SPT secara tertib itu juga itu bisa dibuktikan gitu ya, dan bahkan beberapa hal ini saya ngelihatnya ya itu kayak misalnya dilakukan gratifikasi antara kurun waktu 12 tahun itu ya. Itu saya melihatnya terus tempus mana yang mau diambil gitu. Selain tempus itu kan ngambil 12 tahun tuh ngambil potong aja agar itu sampai ke masa daluarsa. Jadi saya melihatnya juga sebenarnya belum ada bukti yang dimiliki KPK, dan peningkatan ke tingkat penyidikannya juga menurut saya masih terlalu Pak Junaidi, mentah menurut saya. Baik, kalau klien Anda menyatakan puluhan miliar rupiah safety deposit box disimpan di rumah, ini milik uangnya itu bukan dari di rumah, anak bukan dan di rumah juga loh, Mas. Itu salah, keluarga. Mas. Halo, itu Baik, bukan tapi di rumah, informasi tapi yang beredar itu di itu Mandiri. menyebutkan di rumah. Enggak, di Mandiri. Safe deposit box itu disimpan di Mandiri. Enggak, di Mandiri. Jadi itu ada di Bank Mandiri, dan itu semua disimpan di Bank Mandiri, dan apa yang ada di rumah itu dalam penggeledahan itu disita tuh dokumen-dokumen berkaitan dengan dokumen kepegawaian Pak Alun, kartu pegawai, lalu berkaitan dengan surat mutasi kepegawaian beliau, itu ada yang dilakukan penggeledahan waktu itu yang di sana. Gitu. Tapi kalau ada dibilang ada brankas atau deposit box yang ada di rumah itu
berisi uang itu nggak ada, Mas. Gitu. Itu yang disebutkan itu adalah itu yang di Bank Mandiri kalau yang kita baca ya di dalam media, dan juga disebutkan oleh Pak Alun juga, Pak Alun memang mempunyai deposit box di Bank Mandiri. Baik. Dan itu atas nama Pak Alun sendiri. Kalau misalkan dia ingin menyembunyikan, dia pakai nama orang dong. Apa dia pakai nama sendiri dari situ? Baik, Pak Junaidi, ini kan juga kemarin Pak Rafael berbicara khusus dengan CNN Indonesia menyatakan bahwa ini seperti dicari-cari kesalahan, dicari-cari celahnya ke pihaknya sehingga menimbulkan dugaan gratifikasi. Respon Anda seperti apa? Apakah ada omongan ini sampai ke telinga Anda dari Rafael soal dicari-cari celahnya? Iya, bahkan kalau misalkan kita lihat ya, di dalam proses penjatuhan kesalahan, kepegawaiannya Pak Alun, dari dalam sejarahnya Pak Alun belum pernah mendapatkan sanksi, ya. Tiba-tiba langsung diputuskan sanksi berat. Dan itu alasan-alasannya menurut saya juga alasan-alasan yang kita sedang mempertanyakan, gitu. Dan Pak Alun mempertanyakan dengan mengajukan keberatan, hingga sekarang kami ingin menunggu jawaban daripada proses itu. Karena orang dijatuhi hukuman dulu, baru setelah itu suruh klarifikasi. Itu metode apa cara penjatuhan hukuman seperti itu? Ya. Lalu kita bisa lihat juga ini, ya itu udah jelas dia bikin range-nya begitu panjang, itu kan memang masih dicari, masih belum ketemu. Jadi ya dicari-cari dulu nih, masih dicari-cari dan mencoba mencari, dan akhirnya pakai pasal 12B. Kalau tadi kata Kurnia itu nanti akan digunakan pembalikan beban pembuktian. Baik. Kemudian informasi yang kami himpun juga dari tim kami di KPK, tadi Maria Sarjana, koresponden kami, menyampaikan Senin pekan depan akan dijadwalkan pemanggilan terhadap klien Anda. Apa persiapan yang Anda akan dampingi nantinya klien Anda akan diperiksa oleh KPK Senin mendatang? Kalau kemarin ya wawancara dengan CNN, ya, Pak Alun bisa menjelaskan in details gitu, berkaitan dengan apa pemeriksaan di KPK ya. Tetapi ketika itu menyangkut tentang keluarganya, tentang anak, tentang istrinya, itu yang jadi pikiran beliau, dan itu akhirnya pecah tangisnya beliau. Ya karena Pak Alun adalah seorang family man kalau kita lihat di dalam video itu ya. Dan bagaimana beliau memang selalu berusaha untuk menjaga anak-anak dan berusaha dekat dengan anak-anaknya. Dan ketika ini beliau harus kemudian menghadapi kasus ini. Dan semenjak awal beliau mencoba memisahkan dari institusi, karena beliau nggak mau institusinya nanti dikait-kaitan dengan apa yang terjadi terhadap anaknya. Lalu beliau tidak hadir di dalam satu wawancara yang harusnya itu menjadi bagian untuk beliau menjadi promosi. Karena beliau akhirnya kembali mengurusi anaknya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, sebenarnya juga misalnya berapa penghargaan yang diterima oleh beliau secara pribadi ya, sebagai seorang kepala kantor yang punya keberhasilan spesifik sekali, itu ada sertifikat yang diberikan oleh Dirjen Pajak. Jadi dan proses-proses ini sebenarnya adalah menurut saya ya, kalau saya lihat ini ya ada kehilangan orang yang baik ya dari keuangan ini. Baik, saya mau ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, tadi sudah disebutkan oleh Pak Junaidi, kliennya ini tertib melaporkan LHKPN, kemudian juga laporan teks amnesti. Apakah kalau dari lembaga KPK, lembaga antirasuah ini mendalami sebuah kasus ini berdasarkan informasi yang ramai di masyarakat, baru diselidiki? Kalau kita melihat mengacu kepada dugaan gratifikasi ini sejak tahun 2011, harusnya dari 2011 sudah diketahui pencurigaan dari gratifikasi ini. Mas Kurnia. Ya, yang pertama, ramai atau tidak tentu di mata hukum itu tidak dipertimbangkan. Namun bagaimana kecukupan bukti yang nantinya akan disampaikan oleh KPK di hadapan proses hukum penyidikan maupun nanti di proses persidangan terkait dengan keterpenuhan bukti permulaan yang cukup. Namun di luar itu, agar proses hukum ini dapat berjalan lancar karena sudah naik di tingkat penyidikan, maka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, saya rasa KPK bisa melakukan sejumlah hal. Misalnya yang pertama, melakukan pencegahan berpergian ke luar negeri, sehingga nanti proses hukumnya dapat berjalan dengan lancar. Selain dari itu,
dalam sejumlah persidangan, kami juga membaca ada inisial R yang diduga adalah artis. Itu juga harus didalami oleh KPK terkait dengan pengkombinasian kemungkinan dilekatkan undang-undang pencucian uang. Di dalam undang-undang pencucian uang juga mengenal aspek pembuktian terbalik, sehingga ketika nanti seandainya proses hukum terbukti secara sah dan meyakinkan, kita tidak hanya sekedar memidana pelaku, juga negara dapat mendapatkan rampasan aset hasil kejahatan. Baik. Demikian. Baik, nampaknya ada komentar dari Pak Junadi. Terakhir singkat saja respon Anda Iya, soal statement Pak Kurnia. Baik. Ya, saya ngelihatnya akhirnya ini jadi kayak pemeriksaan dasarnya dari gosip-gosip gitu. Jadi bukan berdasarkan satu bukti yang lalu itu ditelusuri gitu. Ini bukan cara kerja penyidik ya seharusnya. Saya ngelihatnya juga ini, kalau saya belum pernah dengar tuh soal apa-apa artis R yang disebutkan itu, saya juga nggak tahu siapa itu artis R gitu. Nah, kalau kita lihat juga ya, berkaitan dengan bagaimana cara kerja membuktikan, bagaimana cara kerja bukti itu bisa berjalan gitu ya. Mungkin juga tadi Kurnia menyampaikan ini untuk melakukan pencegahan ke luar negeri ya. Kalau mungkin bisa diputar itu videonya Pak Alun mengatakan, saya mau pergi kemana? Dalam kondisi seperti ini, kenapa saya harus meninggalkan anak istri saya? Baik, singkat saja Pak dan itu disebutkan dia nggak pergi ke luar negeri. Akankah ada pra-peradilan setelah tersangka ini yang akan diajukan? Kalau kita melihatnya sih dari situ kan sebenarnya pra-peradilan itu menjadi haknya daripada klien kami ya. Itu juga kan perlu kami komunikasikan dong gitu ya. Tetapi dari segi proses itu juga kan kita bisa lihat ya, bagaimana kapan itu mulai naik sidik, kapan itu penetapan tersangka dan lain sebagainya, bagaimana cara pengumpulan yang tadi disampaikan oleh Kurnia tentang 2 alat bukti itu gitu ya. Bicaranya 2 alat bukti loh ya, bukan barang bukti loh. Itu 2 alat bukti sama 2 barang bukti itu 2 hal yang berbeda gitu. Nah, ini kan di dalam ini kita mau tahu sebenarnya 2 alat bukti yang dipunya itu apa sebenarnya. Baik, kita akan tunggu bagaimana perkembangan ke depan, apakah KPK berhasil membuktikan juga nanti di persidangan akan terbukti dari dugaan kasus gratifikasi dari klien dari Anda, Pak Junaidi, Rafael. Satu hal sih menurut saya sih, kalau memang tidak diketemukan, lebih baik nggak usah dipaksakan gitu. Baik, terima kasih atas perbincangannya pada sore ini. Ada Pak Kurnia dari ICW dan juga Pak Junaidi Saibi dari pengacara Rafael Alun Trisambodo. Terima kasih, selamat sore Bapak-Bapak, salam sehat. Selamat sore.